Berdebat. Pagi berlalu, setelah keluar dari rumah sakit, pria merasa lega. Bagaimana tidak, dirinya tidak diperbolehkan hanya untuk bergerak atau berjalan. Pria hanya terus berbaring di ranjang selama 3 hari, membuatnya bosan setengah mati. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana jadinya pria? Akhirnya aku pulang, gumam pria. Senyumnya mengembang tatkala disambut oleh si kembar dan kedua mertuanya. Ya, meski ayahnya sendiri tidak bisa hadir karena kesibukannya di kantor. Sebenarnya kursi kepemimpinan dan urusan kantor akan diserahkan kepada pria sebagai anak kandung Pratama. Namun setelah mendengar kabar bahwa pria hamil, untuk yang kedua kalinya Pratama mengurungkan niatnya hingga dirinya yang harus turun tangan langsung ke perusahaan. "Momi," teriak si kembar Alex dan Lexa. Mereka berhambur memeluk pria erat, meski pria berada di kursi roda. Ulah siapa lagi kalau bukan si tuan muda Alex yang mulai posesif sejak mengetahui kehamilan pria sang istri tercinta. "Sayangnya Momi," pria membalas pelukan keduanya meski dengan tidak nyaman. "Akhirnya Momi pulang, kita kangen sama Momi." Lexa melepaskan pelukannya dari pria bersamaan Alex pun sama melepaskan pelukannya. "Maaf sayang, Momi cuma menjalankan perintah seseorang," lirik pria ke arah sang suami yang masih diam dan tenang saja tanpa beban sedikit pun. "Apa di rumah sakit ada yang menindas Momi?" tanya Alex. "Biar Alex yang urus, lagian Dedi kemana saja hingga Momi kesayanganku bisa ditindas?" Sarkasnya melirik Dedi Alex dengan tajam, sedangkan yang diliriknya hanya cuek bebek. "Tidak, bukan seperti itu sayang," ucap pria lembut, namun tetap saja kesalahpahaman pun terjadi di antara keduanya. "Kalau begitu malam ini Momi tidur sama Alex dan Lexa, biar Dedi tidur sendiri," ujar Alex. Merasa terancam, Dedi Alex yang sedari tadi diam akhirnya mengeluarkan suaranya. "Tidak bisa, Momi harus tidur sama Dedi." "Kenapa?" tanya Alex mendelik ke arah Dedinya. "Bukankah Dedi tidak becus menjaga Momi?" "Pokoknya Alex tidak mau. Tahu Momi harus tidur sama kita berdua," ucap Alex panjang lebar. Perdebatan pun terjadi membuat Lexa dan pria merasa jengah dan pada akhirnya meninggalkan keduanya masuk ke dalam rumah. "Suara ribut apa di luar?" tanya Rea yang baru keluar dari kamar. Di sebelahnya Diarta yang terus menempel seperti lem perekat. Sudah tua pula masih saja jiwa remajanya nempel. "Itu Oma, kakak sama Dedi lagi berantem," santai Lexa. "Dasar bocah, sama anak sendiri saja berantem," deci Diarta. "Dedi, kalian sama saja." "Sayang, bagaimana keadaanmu? Maaf, Momi tidak bisa menjemputmu pulang." Beralih ke arah pria sesal, pria gara-gara suaminya menahannya di kamar dirinya, tidak jadi untuk menjemput menantu kesayangannya itu. "Tidak apa, Mom, kan pria sudah ada di sini," ucap pria menenangkan. "Kalau anak tengil itu macam-macam bilang sama Dedi biar Dedi hukum," timpal Diarta berapi-api. "Kalau masalah berhubungan dengan anaknya yang kurang peka itu." "Iya Dad, tenang saja," ucap pria lembut. Dia juga tidak ingin membuat keluarganya khawatir. "Mom, Honey," teriak keduanya bersamaan dari arah luar. Mereka berdua masuk dengan berlari kecil dan sesekali berdebat, membuat pria sedikit marah mendengar perdebatan keduanya. "Apa?" ucap pria melotot pada keduanya dengan nada sedikit tinggi dari biasanya. Seperti anak ayam, keduanya menunduk takut. "Momi kalau marah nyeremin, ini semua gara-gara Dedi," batin Alex melirik Dedinya tajam untuk yang kesekian kalinya. "Honey, kenapa kau seperti singa betina yang mengamuk? Sangat menakutkan. Di mana istriku yang lembut itu?" batin Alex yang masih diam menunduk. "Apa kalian sudah puas membuat kepalaku pusing?" tanya pria pada keduanya yang masih menunduk sedikit takut memang. "Honey," Alex melesat bagai angin mendekat ke arah pria. Dia sedang panik dan khawatir bersamaan sekarang. "Apa ada yang sakit? Di mana, beritahu aku, Honey?"
Tanya Alex tanpa jeda yang memeriksa tubuh pria tanpa malu di depan kedua orang tuanya. Dasar tidak tahu malu, deci pria meskipun begitu pipinya merona, mungkin karena malu. Momi, maaf. Alex pun melesat ke arah pria dan meminta maaf sambil menarik-narik ujung baju pria langsung mengangguk. Sudah sana, biar Momi sama Dedi kalian istirahat. Usir Alex pada kedua anaknya si kembar. Lexa mengerucutkan bibirnya, sedetik kemudian dia mempunyai ide mengerjai sang Dedi. Mengkode Alex kakaknya agar membantunya. Alex yang mengerti dan setuju mengangguk kecil. Dengar dengan syarat, Dad. Baru Lexa pergi. Imutnya namun seringai tipis muncul di bibir mungil Lexa yang tersenyum. Apa sayang? Kita tidak akan mengganggu jika nanti malam Momi tidur sama kita. Lantang Lexa langsung di depan semua orang. Sedangkan Diarta yang mengerti hanya terkekeh di samping istrinya. Ria tersenyum penuh maksud. Bersiaplah Son, rasakan bagaimana tidur tanpa candumu. Ejek Diarta tentunya hanya dalam hati dan juga dengan tatapan mengejek ke arah Alex. Anaknya bisa dipastikan Alex kalang kabut. Celaka? Bagaimana aku bisa tidur tanpa canduku? Batin Alex merasa akan kalah dari si kembar. Tapi sayang, ucapan Alex terpotong oleh Lexa. Kita akan menempel seharian sama Momi. Cuek Alex menatap tajam sang Dedi diikuti Lexa yang juga melotot. Jika syarat tidak terpenuhi, timpal Lexa sambil terus tersenyum penuh maksud. Memang Dedi saja yang berhak atas Momi. Kita juga pengen tidur bareng sama Momi kayak dulu. Batin keduanya seakan terhubung menginginkan hal yang sama. Alex tercekat, dia memikirkan jawaban apa yang dia akan katakan. Satu sisi si kembar, sisi lainnya dirinya yang akan kesepian malam ini tanpa candunya. Hai, bagaimana ini? Batin Alex. Malam pun tiba, waktunya untuk mengistirahatkan tubuh serta pikiran agar besok pagi bersiap kembali tenang. Hai, aku tidak bisa tidur, bahkan untuk memejamkan mataku saja, tidak bisa. Alex menggulingkan badannya ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang bisa dia peluk. Entah kenapa, Alex mendengar sebuah lagu tentang kesepian seseorang, padahal dia berada di dekatnya. Lagu yang mendayu-dayu di telinga Alex. Apa aku berhalusinasi sekarang? Hingga mendengar lagu sebegitu kesepiannya orang itu. Apa sepertiku yang sendirian? Pertanyaan terus bermunculan, hingga lagu itu hilang di telan malam. Alex menatap jam dinding, masih menunjukkan tengah malam namun Alex masih terjaga. Tidak bisa tidur dianya. Tidak bisa, aku harus membawa istriku kembali demi kesejahteraanku. Gumam Alex pelan, dirinya turun dari kasur dan melangkah keluar kamar menuju kamar si kembar dengan pelan. Alex masuk ke dalam kamar si kembar dengan sangat pelan agar tidak membangunkan ketiganya yang tidur berpelukan. Sungguh damai hati Alex melihatnya, namun ada yang lebih penting sekarang. Misinya membawa pria kembali ke kamarnya, dan beruntungnya Alex di waktu yang tepat, si kembar melepaskan pelukannya sehingga Alex menggendong pria yang masih tidur dengan pelan.